Kalau modal waktu itu sekitar cuma 700.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya itu alhamdulillah bisa menghasilkan rata-rata per bulan omset dari Saka Batu Koi itu ya sekitar 75 juta lah per bulan. Merintis usaha sahabat tidak harus menunggu usia kita menjadi tua loh. Setiap orang pun bisa melakukannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan nih kaum milenial pun bisa menjadi kaya raya dengan menjadi pengusaha. Asalkan tahu peluang usaha yang paling cocok untuk digeluti sekarang ini. Misalnya nih budidaya ikan koi. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini. Dan pastinya omset yang didapatkan pun puluhan juta rupiah setiap bulannya loh. Padahal mereka masihlah sangat muda untuk menjadi seorang pengusaha. Penasaran dengan kisahnya dan siapakah mereka? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut peternak ikan koi milenial dari Saka Batu Koi Farm, sukses raup keuntungan ratusan juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya owner dari Saka Batu Koi. Saka Batu Koi ini sendiri adalah usaha yang bergerak di bidang budidaya dan penjualan ikan hias koi. Sebelum adanya Saka Batu Koi Farm ini ya cuma kuliah kegiatannya, terus kemudian mulai suka sama ikan koi. Coba pelihara sekitar 5 ekor waktu itu. Kemudian salah satu dari ikan yang saya pelihara itu gendong telur. Dan jadi saya berinisiatif gimana caranya telur ini keluar dari ikan tersebut. Terus kemudian saya searching di Google, di YouTube, gimana cara mijain ikan koi ini. Nah, dari situlah mulai berkembangnya usaha Saka Batu Koi ini. Kalau nama Saka Batu Koi ini sebenarnya awalnya lucu sih, Mbak. Dari awal sebelum adanya nama Saka Batu Koi ini saya karantina ikan di rumah terlalu lama, belum sempat terjual. Jadi kondisi ikannya itu kurus-kurus kayak gimana ya? Dari belakangnya sini lancip gitu loh. Nah, terus kemudian kakak saya itu bilang, ikannya kok kayak pedangnya Kenshin, di film Kenshin, pedangnya Saka Batu. Oh iya, ya wis lah, kasih nama Saka Batu Koi aja lah, gitu. Kalau kesulitan yang pertama dari segi lahan sih ya. Kalau lahan, berhubung keluarga kita nggak punya lahan sendiri, jadi kita bingung bagaimana kita menempatkan bibit-bibit yang sudah saya pijahkan tadi. Jadi dengan modal seadanya, saya sama kakak saya itu nekat lah cari sewa tanah buat pembesaran bibit-bibit tersebut. Kemudian yang kedua kesulitannya yaitu pertama kali yaitu pemasaran. Dengan modal nol pengalaman, kita bingung kemana kita pasarkan ikan-ikan ini. Seperti itu. Pemasaran akhirnya kita coba dimulai dari Facebook dulu. Waktu itu mulai rame-rame lelang. Waktu itu kita mulai lelang satu ekor, 2 ekor seperti itu. Terus kemudian kita kenal sama beberapa penghobi, sama beberapa penjual di luar kota. Akhirnya ya dari situlah kita bisa jalan sampai seperti ini. Ya sebenarnya kalau ini nggak kepikiran sih, Mbak. Cuma ya berawal dari hobi, terus kemudian kita tekuni. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa menghasilkan rupiah lah istilahnya. Dapat mencukupi kebutuhan kita sehari-hari seperti itu. Kalau modal waktu itu sekitar cuma 700.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah itu waktu pertama kali kita nggak sewa tanah, cuma kita bagi hasil sama yang punya tanah. Jadi uang 700.000 itu cuma kita belanjakan bibit-bibit koi yang jenis-jenis yang lainnya. Tipsnya untuk pemula yang mau memulai budidaya koi ataupun penjualan ikan koi, saran saya adalah yang pertama untuk yang budidaya,
siapkan tempat terlebih dahulu untuk pembesaran, bisa kolam tanah, kolam terpal ataupun kolam beton. Ya setidaknya cukuplah untuk kapasitas ikan dan pembesaran selama beberapa sampai waktu panen seperti itu. Terus kemudian untuk pemula yang mau usaha di bidang penjualan, yang terpenting nggak harus punya kolam besar sih ya sebenarnya. Kita cukup akuarium sudah cukup lah untuk karantina, karena yang terpenting untuk penjualan koi adalah ikan itu sehat sebelum dikirim. Pastikan ikan sehat sebelum dikirim. Kalau akuarium sendiri hampir sama sih sama akuarium pada umumnya. Cuma kalau yang saya bikin sendiri itu saya desain disertai dengan filtrasi air. Jadi kita tidak bingung bagaimana mengolah air ini supaya tetap bersih dan sehat. Untuk pergantian air, kita lihat kondisi ikannya terlebih dahulu. Kalau ikan yang baru dari kolam sawah, kita lihat dulu apakah ikan ini berpenyakit atau cuma kotor setelah diangkat dari sawah, seperti itu. Nah, jikalau ikan ini cuma kotor dan ikan ini terlihat sehat, itu cukup diberi garam dan perawatannya diganti air setiap 2 kali sehari, pagi dan sore. Terus kemudian untuk yang ikan koi yang sakit, itu perawatannya harus cukup ekstra sih sebenarnya. Harus kita perhatikan penyakitnya apa, disebabkannya oleh apa, dan kita harus kasih obat yang tepat untuk hal tersebut. Kalau untuk pH, ikan koi sebenarnya suka di pH yang tinggi. Jadi untuk mengakali biasanya teman-teman itu bingung kalau habis hujan itu pH-nya kan langsung menurun. Gimana caranya biar pH-nya stabil lagi? Kita kasih garam grosok atau garam ikan biasanya seperti itu. Itu fungsinya untuk menetralkan pH. Kalau di kolam tanah kita nggak perlu garam untuk menetralkan. Kan dia di sini di bawahnya kan langsung tanah. Jadi dia secara otomatis dia mudah ternetralisir. Kalau jenis yang mempunyai daya dual tinggi, sebenarnya bukan dari jenisnya sih. Sebenarnya itu dari kualitas ikannya sendiri. Meskipun ikannya itu jenis soa, kohaku, ataupun sanke, kita tetap lihat dari kualitas ikan itu sendiri. Seperti itu. Dari warnanya, dari bodinya. Ikan koi yang kualitas bagus, ciri-cirinya yang pertama itu dari warnanya tajam. Terus perpisahan antara dua warna ini kontras, jadi nggak kayak jadi kayak ketumpuk gitu warnanya, kayak gradasinya itu kontras gitu. Terus dari bodinya juga kita lihat biasanya yang bagus itu kepalanya besar, nggak lonjong, terus bodinya lebar, bulky, pangkal ekornya juga besar. Terus biasanya kalau yang F1 itu ada punuknya, berpunuk lah. Kalau dari Saka Batu Koi sendiri sih strateginya cuma lewat media sosial sih, umumnya lewat Facebook sama Instagram. Nah dari situ kita berusaha jangan sampai kita berhenti untuk memasarkan. Jadi setiap hari kita usahakan ikan itu muncul di berandanya setiap konsumen seperti itu. Kalau pengiriman luar kota yang harus dipersiapkan pertama kali yaitu karantina. Kita pastikan ikan itu benar-benar bersih, ikan itu benar-benar sehat sebelum kita nantinya akan kita kirim. Kalau daerah Jawa biasanya cukup karantina 3-5 hari saja. Kalau untuk luar pulau biasanya hampir seminggu lebih bisa kita pastikan benar-benar ikan ini bersih di dalam perjalanan, tidak mengeluarkan kotoran dari perutnya. Tipsnya yang utama jangan takut gagal. Yang utama jangan takut gagal. Jika kita mengalami kegagalan, kita coba terus, kita cari kesalahan kita apa yang membuat kita gagal, kita cari, kita koreksi diri kita apa. Terus jangan lupa bahwa pengalaman itu adalah guru terbesar kita di masa depan. Kalau keunikannya sendiri itu yang pertama, kalau kita budidaya langsung terjun ke sawah seperti ini, kita bisa menyatulah sama alam. Terus kemudian ikan koi sendiri itu punya ciri khas yang unik. Dia itu perlulah perawatan yang ekstra. Jadi kita mulai dari kondisi airnya kita jaga, kita perhatikan ikannya apakah ikan ini sakit atau tidak. Terus kemudian bagaimana caranya menghasilkan ikan koi yang bagus. Nah ini
bisa dipengaruhi dari faktor alam dan juga pakan. Nah, inilah yang bisa membuat koi ini unik. Jadi koi itu seperti seni lah namanya. Kalau jenis yang paling tinggi harganya saya pernah itu jenis soa yang kualitasnya benar-benar bagus. Ya itu alhamdulillah bisa menghasilkan omset yang cukup besar. Rata-rata per bulan omset dari Saka Batu Koi itu ya sekitar 75 juta lah per bulan. Bagi teman-teman yang mau order atau pesan ikan hias koi, bisa cari di Facebooknya Saka Batu Koi dan juga Instagram Saka Batu Koi. Seperti itu. Dan di situ nanti kita menyediakan layanan pemesanan ikan koi, dan juga bagi teman-teman yang bingung bagaimana caranya karantina, bagaimana pengobatan, kita bisa bantu nanti di situ. Alamatnya Jalan Parewates, dusunnya Pranggang Barat, Desa Pranggang, Kecamatan Poso Klaten, Kediri. Bisa cari di Google Map Saka Batu Koi Kediri. Demikian dari saya. Itulah sedikit cuplikan dari Saka Batu Koi Farm. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.